Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu lagi dengan Wilda dalam suruh motivasi dari Sang Santri Nayatumbo. Perjuangan mengendalikan nafsu. Sahabat, ada banyak makna dan pengertian tentang nafsu. Namun yang dimaksud nafsu mencakup segala kekuatan amarah dan syahwat yang ada dalam diri manusia. Perjuangan mengendalikan nafsu adalah perjuangan besar yang membutuhkan seluruh kekuatan agar dapat sembuh dari berbagai penyakit hati. Tentu ketika kita sakit, kita harus mencari obat dan tidak boleh membiarkan penyakit itu sampai sembuh sendiri. Nah, obat untuk mengendalikan nafsu adalah perjuangan untuk membatasi dan mempersempit jalan nafsu. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara mengikuti jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, terlebih di zaman kita saat ini, kita lebih condong dan menyukai nafsu serta bersusah payah untuk mewujudkan semua hasrat dan keinginan nafsu, sehingga perjuangan mengendalikan nafsu merupakan jalan yang berat, sulit dan terjal. Memang, setiap kita memiliki kecintaan akan diri, harta, pasangan, dan juga perasaan ingin terkenal. Semua itu adalah naluri dasar dan kecenderungan yang dimiliki oleh semua orang. Banyak di antara kita yang karena kecintaan pada diri sendiri tidak lagi mempedulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Ada juga yang suka dipuji karena kekayaannya, sehingga ia bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan harta dan masih banyak lainnya. Padahal semua kecenderungan-kecenderungan itu dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Demi ego kita saling menfitnah. Demi harta kita saling menjegal. Dan demi popularitas kita saling menjatuhkan reputasi. Sahabat, perjuangan mengendalikan nafsu memerlukan niat yang benar dan tekad hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berjuang mengendalikan nafsunya tidak akan dikalahkan oleh rasa lelah serta mengabaikan banyaknya tenaga dan perjuangan serta pengorbanan yang telah dicurahkan. Semua itu hanya akan terwujud bila disertai oleh niat yang benar, jujur dan tulus. Mari kita bandingkan, seorang pencuri meninggalkan kenikmatan tidur di malam hari hanya untuk mencari waktu yang tepat untuk melakukan kejahatannya. Seorang polisi rela terjaga semalam suntuk demi tugas dan gaji yang diperolehnya. Sedang orang yang bangun di malam hari melakukan sholat tahajud, ia meninggalkan tempat tidurnya dan mengabaikan kenikmatan tidur untuk beribadah kepada Tuhannya dalam keadaan tenang dan damai. Ketiga kelompok ini sama-sama meninggalkan kenikmatan tidur, tetapi keadaan ketiganya jelas berbeda. Seorang pencuri tidak akan mendapatkan apapun kecuali hukuman dan dosa bila ia benar-benar merealisasikan kejahatannya. Seorang polisi hanya akan mendapatkan upah yang telah ditentukan untuknya. Dan bila ia tidak mendapatkannya, tentu ia akan meninggalkan tugasnya. Sedangkan orang yang bertahajud di malam hari, menghamba kepada Tuhannya, ia tahu benar apa yang ia lakukan dan untuk siapa. Sehingga ia memasrahkan segalanya kembali kepada Tuhannya, apapun yang akan diberikan oleh Tuhannya, baik itu berupa materi ataupun sesuatu yang bersifat rohani. Sahabat, perumpamaan orang yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya bagaikan seorang wanita yang kehilangan anak atau sesuatu yang dicintainya, sehingga kesedihan memenuhi hatinya dan ia tidak dapat bergembira ketika hari raya datang. Sama halnya, orang yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya dan mematuhi apapun yang diinginkan oleh nafsunya, sesungguhnya ia tengah berjalan menuju jurang kehancuran dan kematian yang terus menantikannya. Hingga akhirnya
ia terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam. Ia senantiasa diliputi oleh kedukaan karena kebinasaan dan kehancuran yang menimpanya tersebut. Sedangkan orang yang mengalahkan hawa nafsunya melalui perjuangan yang berat dan melelahkan, ia dianggap sebagai orang yang kuat. Ia mendapat ridho Allah di dunia dan mendapatkan surga di akhirat, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahu azim. Yang artinya, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, nerakalah tempat tinggalnya. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya serta menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, surgalah tempat kembalinya. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.